Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, kembali kami ajak Anda berdialog lagi bersama dengan narasumber yang sudah hadir dan juga tersambung melalui sambungan virtual. Tapi terlebih dahulu pemirsa, kami hadirkan pernyataan dari Ganjar Pranowo mengenai alasan tidak bisa menghadiri penetapan Pilpres Presiden dan juga Wakil Presiden di KPU hari ini. Berikut ini. Nasib hak angket, Pak. Hah? Ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya PDI bukan anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. PDI kan masih mengajukan gugatan ke PT UN, Pak, ini. Ya, kita tunggu prosesnya saja. Apakah nanti pendaftaran diterima atau tidak, di sidang atau tidak, gitu. Kita serahkan pada pengadilan. Pak Mahfud hari ini hadir juga nggak ke Jakarta? Pengetahuan Pak Ganjar itu, Pak Mahfud. Nggak yakin saya kalau tidak diundang. Nanti di rumah aja nih Pak Ganjar hari ini ya. Oke, terima kasih. Pulau Kinton Pak Febi mungkin enggak? Oke. Itu tadi pernyataan dari Ganjar Pranowo, Mas Kirdi. Mungkin bisa dianalisa, ada senyuman-senyuman setiap pernyataan yang dilontarkan oleh Ganjar. Analisa Anda seperti apa? Buat saya senyumannya kan standar ya, cukup stabil dari awal sampai akhir gitu. Untuk berbagai macam pertanyaan, berbagai macam itu, dan senyuman cukup stabil. Stabil itu dalam artian gini, bisa sangat sumringah, terus hilang turun sedikit, terus sumringah lagi. Kan kalau kita bicara senyum yang benar-benar lepas itu kan kayak gitu, nggak diatur. Ini jelas cukup diatur, tetapi itu kan memang Pak Ganjar. Dan apakah itu sesuatu yang sifatnya buruk atau salah? Jawabannya enggak dong, ya itu kan Pak Ganjar. Gitu. Dan Pak Ganjar dikenal adalah seseorang yang memang selalu ramah, senyum pada semua orang. Jadi ini memang brandingnya Pak Ganjar. Tapi senyumannya ini bukan seperti Pak Mahfud tadi dalam menyampaikan pernyataannya yang berbeda, berlawanan dengan setiap kata yang dilontarkan ini, Mas? Kan sudah saya katakan sebelumnya bahwa Pak Ganjar beda dengan Pak Mahfud. Pak Ganjar itu sudah sangat profesional. Jadi poker face untuk jaga ekspresi itu lebih jagoan Pak Ganjar jauh. Gitu ya. Kalau Pak Mahfud dia kan akademisi, profesional gitu ya. Bisa jadi kalah jauh kalau dibandingin komunikasi publik dengan Pak Ganjar gitu loh. Jadi kalau ditanya lebih kelihatan Pak Mahfud, wajar. Pak Ganjar lebih ahli gitu. Disenyumin terus dari awal sampai akhir gitu. Kenapa? Ketika kita tersenyum, kita menarik otot-otot wajah kita untuk tidak memberikan kesempatan ekspresi lain itu secara besar kelihatan. Jadi bersembunyi di balik senyuman itu kata-kata yang benar. Gitu. Begitu pula bersembunyi di balik rasa marah. Itu juga ekspresi marah, ekspresi kuat, juga akan membuat ekspresi lainnya nggak kelihatan. Maka kalau banyak orang misalnya di jalanan, ya melanggar aturan, yang salah dia lebih marah, itu sudah untuk menyembunyikan rasa takut atau rasa bersalahnya. Karena ketutup. Sama dengan tadi, senyum yang ditarik lebar itu juga bisa menyembunyikan perasaan-perasaan lain. Pernyataannya tidak dapat undangan, telat undangannya datang. Gimana? Gini. Kita lihat biar fair ya, gitu. Kalau kan saya sepakat kata-kata Pak Amrus tadi bahwa kalau spekulasi semua orang bisa spekulasi. Kita lihat, misalnya KPU tidak mengirimkan undangan kepada Pak Ganjar atau Pak Mahfud misalnya seperti itu, kan itu salah berarti KPU-nya. Tetapi orang di luar sana akan berpikiran nggak mungkin KPU nggak ngirim undangan. Jadi begitu nggak datang karena nggak dapat undangan, yang tanda petik orang mikir negatif adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tuh kan. Tetapi itu di satu sisi ya, KPU benar-benar nggak ngirim undangan. Kita lihat karena ini masih main catur. Ini kita nggak boleh lupakan bahwa ini masih sebuah perang politik. Nggak boleh kayak orang biasa diundang kondangan gitu, nggak bisa kayak gitu melihatnya. Itu satu, KPU nggak ngirim undangan bener seperti itu. Yang dapat jelek adalah Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Tapi skenario kedua adalah, kita main caturnya gini, skenario kedua, kalau ternyata dikirimin undangan dan Pak Mahfud dan Pak Ganjar nggak datang, dan orang saat ini berpikiran bahwa tuh kan nggak gentle segala macam seperti saya sebutkan tadi, ini adalah sebetulnya bisa dilihat juga adalah investasi jangka panjang. Kalau sesuatu terjadi dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, di mana janji-janji politiknya nggak bisa dipenuhi dan bahkan ada sesuatu yang di tengah jalan yang nggak tahu kita segala macam, maka mereka bisa tanda petik bersembunyi di balik bahwa kan
kenapa kita nggak mau datang waktu itu, gitu loh. Jadi investasi jangka panjang mata rakyat. Nah, tetapi adalah suatu hal, kalau menurut saya pribadi saya akan bilang, adalah suatu hal yang katakanlah hampir tidak mungkin KPU nggak mengirim undangan. Oke. Dan hampir tidak mungkin bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud nggak tahu. Jadi kalau saya lebih melihat skenario kedua, ini bisa jadi sebuah investasi jangka panjang untuk PDIP dan mereka. Mas Kirdi, ini kembali kami hadirkan untuk Anda pemirsa pernyataan dari Mahfud MD mengenai alasannya kenapa tidak menghadiri penetapan presiden dan juga wakil presiden oleh KPU RI hari ini. Berikut ini. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Makasih. Mas Kirdi, kalau tadi pernyataan dari Pak Mahfud menyesal tidak hadir, analisa Anda seperti apa? Benar. Jadi kalau buat saya Pak Mahfud ini kan bukan orang politik. Jadi apa yang dia sampaikan itu sekali lagi yang bagian kata-kata menyesalnya buat saya adalah itu lempeng loh. Dia memang kalimatnya jelas, tidak ada pace rendah di situ. Jadi memang Pak Mahfud itu sebagai kan beliau orang Madura ya, orang Madura. Tapi kalau kita bicara bahwa sudah kemampuan diplomasinya beliau segala itu luar biasa bagus gitu, yang memang lugas, tetapi kemampuan untuk diplomasi dan juga perasaannya juga cukup lembut. Jadi dia masih nggak enak sebetulnya untuk kalau punya musuh banyak seperti itu. Jadi buat saya kata-katanya mengambang, menyatakan bahwa ya nyesel juga, tapi nggak taunya itu adalah menutupi sebuah respon yang sudah ditentukan sebelumnya. Apakah ditentukan berdua, ditentukan oleh partai segala macam, saya nggak tahu deh. Gitu. Tetapi yang jelas bahwa Pak Mahfud secara individu merasa bahwa tidak ada masalah dan ya udah, makanya mengucapkan selamat juga di kamera seperti itu, walaupun bagian situnya agak belok-belok. Kalau itu jelas banget. Kemana-mana ya pernyataan. Iya. Oke. Saya mau kembali ke Mas Arya Fernandes. Mas Arya, mungkin bisa ditanggapi Mas, ini pernyataan dari kubu 03 Ganjar dan juga Mahfud yang beralasan tidak bisa hadir karena undangannya tidak diterima dan diterima terlambat 30 menit sebelum acara. Seperti apa Mas Arya? Baik, saya kira itu pilihan politik yang ditempuh oleh pasangan 03 untuk hadir atau tidak hadir dalam penetapan KPU tersebut ya. Dan tentu kita tidak bisa memvonis apakah itu baik atau buruk ya, ketidakhadiran atau kehadiran Pak Ganjar atau Pak Mahfud dalam penetapan itu. Dan tentu dia tidak fair juga mengatakan apakah kalau hadir akan baik atau kalau kalau tidak hadir akan buruk ya. Saya kira itu pilihan yang harus kita hormati ya, dan saya tidak tahu persisnya detailnya terkait undangan tersebut ya. Tapi saya kira
ke depan sebagai warga kita tentu juga harus mempersiapkan diri juga untuk bahwa dalam beberapa bulan kita akan ke depan kita akan memiliki presiden dan wakil presiden baru, kita akan punya pemerintahan baru, punya DPR baru, dan untuk itu kita juga sebagai publik juga harus menyiapkan diri untuk memberikan kontrol yang baik juga pada kebijakan-kebijakan eksekutif dan legislatif. Oke, Mas Arya, mungkinkah Anda melihat ketidakhadiran dengan alasan yang tadi dikatakan oleh Ganjar dan juga Mahfud ini sejalan dengan sikap politik dari kubu 03 maupun PDI Perjuangan? Ya, kalau kita lihat dengan segala hormat tentu situasi di 2024 memang situasi yang tidak begitu menggembirakan bagi PDI Perjuangan ya, karena beberapa kondisi. Pertama, kalau kita lihat dari sisi perolehan kursi, PDI Perjuangan kehilangan 18 kursi di pemilu ini dibandingkan pencapaian PDI Perjuangan di pemilu sebelumnya ya. Kemudian dari sisi persentase suara, PDIP juga kehilangan sekitar 2,6% suara. Ya. Dan itu tentu meskipun secara umum PDIP masih menjadi partai dengan suara terbanyak dan kursi terbanyak di DPR. Situasi yang kedua, kita juga melihat bagaimana PDIP harus menerima satu kenyataan politik bahwa Presiden Jokowi yang kader PDI Perjuangan berbeda atau berpisah jalan dengan PDI Perjuangan. Dan saya kira PDIP sekarang tengah menyiapkan satu satu pilihan politik baru yang mungkin saja ditempuh oleh PDI Perjuangan, yaitu menjadi partai oposisi, dan saya kira itu pilihan yang sangat baik ya untuk membangun demokrasi kita ke depan, untuk memastikan bahwa cabang-cabang kekuasaan baik eksekutif dan legislatif masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri gitu. Oke. Sudah siapkan satu pilihan politik PDI Perjuangan itu dari Mas Arya. Kalau gitu saya mau ke Bang Emrus. Bang Emrus, sampai sejauh ini Bang, apakah PDIP juga sudah siap untuk menangkap adanya lobi-lobi politik yang sebentar lagi nampaknya akan semakin gencar dilakukan oleh koalisi dari Prabowo Gibran? Baik, PDI Perjuangan kalau kita lihat sejarahnya, partai ini adalah partai yang terbuka, partai gotong royong, partai yang membina komunikasi dengan para kepentingan politik. Sepanjang para partai politik atau tokoh politik itu menghargai konstitusi kita, melakukan demokrasi yang substansial, bukan demokrasi seolah-olah sebagaimana dikatakan oleh Gus Dur. Nah, yang tidak diinginkan oleh PDI Perjuangan adalah ketika ada aktor-aktor politik yang memainkan suatu demokrasi seolah-olah. Karena memang PDI Perjuangan adalah partai yang konstitusional, adalah orang yang komitmen atau partai yang komit untuk itu. Saya kira bagi PDI Perjuangan adalah, saya kira tidak ada persoalan ketika memang berrelasi dengan siapapun, membuka komunikasi dengan baik sepanjang itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagaimana saya katakan tadi, bukanlah partai yang menutup kanal-kanal komunikasi. Kemudian perlu saya tanggapi dari Pak Kirdi ya, saya kira saya mengapresiasi analisisnya dari sudut keilmuan beliau. Tetapi jangan lupa juga bahwa ada orang misalnya contoh di polisi misalnya ditangkap di pinggir jalan lalu marah-marah untuk menutupi kesalahannya. Ada juga yang langsung menyalam polisi loh. Mohon maaf saya salah gitu. Jadi artinya tidak mutlak seperti itu setiap manusia marah untuk menutupi. Oleh karena itu ketika seseorang itu sudah pada level tertentu, Ganjar Mahfud sudah pada level nasional, pada level yang tingkatnya tinggi, saya kira mereka akan berbicara secara natural. Tidak perlu ada yang diatur-atur kecuali memang politisi pendatang baru. Kalau politisi pendatang baru kan biasanya begitu, mengatur-atur gerak tubuh dan lain-lain sebagainya. Jadi saya melihat bahwa Ganjar maupun Mahfud adalah menyampaikan pesannya itu secara natural. Kalau misalnya katakanlah membasahi bibirnya, kita saja dialog begini saja juga kita membasahi bibir kita, artinya bahwa pandangan Pak Kirdi sebagai suatu hipotesis bolehlah, tetapi bukan merupakan suatu kesimpulan
bahwa ada suatu posisi kalau tidak hadir untung atau hadir tidak untung bagaimana selanjutnya untuk politik ke depan. Tidak demikianlah dua sosok ini. Dua sosok ini adalah sosok yang sudah senior di bidang politik. Ketika orang sudah semakin senior dalam suatu profesi tertentu, dia akan kembali kepada perilaku naturalnya, kecuali pendatang baru. Demikian. Oke, Bang Emrus mungkin bisa memberikan gambaran mengenai langkah ke depannya. Ini kalau kita lihat nampaknya sedang dikejar ya mengenai rekonsiliasi, begitupun juga dengan partai-partai politik yang sebelumnya menjadi lawan dari Prabowo Gibran untuk kemudian merapat menjadi koalisi dari pemerintahan ke depannya. Seperti apa Anda melihat? Apa yang harus kemudian dilakukan, disiapkan, negosiasi apa yang harus dilakukan oleh Prabowo Subianto agar terciptanya koalisi dan juga oposisi yang seimbang begitu? Baik, saya pikir dalam konteks relasi politik antara kelompok politik Gerindra dalam hal ini dimotori oleh Pak Prabowo dengan juga kelompok politik PD Perjuangan yang dimotori Ibu Megawati, saya kira tidak ada rekonsiliasi karena tidak ada terganggu hubungan para tokoh ini dan juga hubungan antar partai politik. Itu akan melakukan relasi secara natural sesuai dengan kepentingan politik mereka, dikaitkan dengan untuk kepentingan bangsa dan negara. Justru sekarang yang paling penting kita bicarakan adalah bagaimana pemerintahan baru yang akan datang, yaitu pimpinan Prabowo dan Gibran dapat mewujudkan program-program yang mereka tawarkan itu. Misalnya, makan siang gratis itu harus diwujudkan, minum susu gratis harus diwujudkan, dan sejumlah program yang ditawarkan itu, karena itu semua tercatat di sosial media. Misalnya katakanlah peningkatan taraf hidup pendapatan atau pertanian misalnya seperti itu. Sejauh mana pertanian kita tidak lagi seperti kata lagu tanda kutip, mohon maaf, cangkol yang dalam, tidak itu lagi lah. Coba kita lihat mekanisasi pertanian di Thailand sangat luar biasa. Jadi profesi petani di Thailand itu tidak dipandang sebelah mata, sama statusnya dengan profesi jadi politisi, menjadi anggota DPR misalnya seperti itu. Karena mereka melakukan mekanisasi pertanian. Baru kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat misalnya. Dari mana biaya-biaya yang dialokasikan untuk makan siang gratis dan minum susu gratis tersebut. Jangan dialokasikan dengan memindahkan dari katakanlah pos-pos kesehatan, pos-pos yang lain. Ya sama saja, artinya diberikan makan siang gratis tapi di sisi lain berkurang. Justru yang kita kontrol nanti sejauh mana terobosan-terobosan sumber-sumber pendanaan terhadap program-program baru yang selama ini belum dilakukan oleh Pak Joko Widodo, yaitu makan siang gratis dan minum susu yang gratis tersebut. Jadi tidak mengurangi alokasi dana sumber-sumber lain, tetapi jika program itu baru harus sumber pendanaannya baru sehingga bidang lain tidak terganggu. Ini yang kita kontrol nanti. Mari kita sama-sama mengontrol daripada Oke. Baik, Bang Emrus, nanti kita lakukan pengawasan bersama tentunya. Nampaknya juga ada gangguan komunikasi dengan Bang Emrus. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Breaking News TV One akan kembali saat lagi untuk Anda.